surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada hari pertama hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota mereka mendapati semua seperti dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, ia memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, saudara-saudari, selamat pagi. Pagi hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tentu ini mengungkap apa yang kita hari ini rayakan setiap minggu pagi-pagi, saudara, ataupun sore merayakan Ekaristi. Dan hari ini kita rayakan suatu misteri, yaitu tubuh dan darah Kristus, suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka sedikit saya mau bercerita dari pengalaman ketika mau wawancara baptis dengan beberapa
orang yang akan dibaptis. Biasa setiap tahun itu ada banyak yang juga dibaptis dan diwawancarai sebelum mereka dibaptis. Setelah 1 tahun mereka belajar, lalu kira-kira mereka itu bisa tahu apa saja. Waktu saya berjumpa dengan seorang anak sekolah SMP, lalu kemudian SMA dan kuliah, ketika ditanya apa itu Ekaristi, apa itu misa, mereka menjawab dengan sangat lengkap sekali. Romo, misa itu terdiri dari beberapa bagian, pembuka, liturgi Ekaristi, dan penutup. Dijelaskan semua. Karena anak-anak SD, SMP, dan SMA itu biasanya itu mereka sudah terbiasa dengan ujian nasional atau bahkan dengan ujian-ujian dengan ulangan-ulangan setiap bulan. Jadi kalau mempelajari apa yang mereka dapatkan di gereja, wah sangat hafal sekali. Mereka kemudian juga menjelaskan di dalam ritus pembuka ada apa saja, liturgi Ekaristi ada apa saja, dan mereka tidak menyebut doa syukur agung. Begitu juga semua yang rata-rata anak-anak sekolah. Tapi ada satu bapak-bapak yang sudah agak tua dan mau masuk jadi Katolik, sudah lama sekali merindukan untuk menjadi Katolik. Lalu saya tanya demikian, dia bingung, tengok kanan, tengok kiri, waduh apa ya Romo ya, kalau saya itu dibaptis dan ngelihat orang Katolik datang ke gereja, itu sepertinya saya gembira melihat mereka, karena mereka tuh kalau datang rombongan bawa buku namanya puji syukur, lalu mereka senyum-senyum kayaknya akur sekali, dan saya pengen memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu kemudian dia diam, lalu jawaban saya, nah inilah jawaban yang paling benar. Yang paling benar apanya? Bukan yang paling benar itu adalah melihat gambaran tadi bahwa kalau orang Katolik datang ke gereja ya senyum-senyum ya, rukun-rukun ya, betul juga yang ditampakkan, tapi nggak tahu juga ya setelah pulang dari Ekaristi. Tapi mudah-mudahan tetap rukun. Yang betul adalah ketika dia menjawab, dia melihat orang-orang membawa buku puji syukur, dan dari situ dia melihat kata puji syukur itu untuk Ekaristi dan ibadah, untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Bukan puji syukurnya, tetapi kata puji dan syukur itu adalah kata yang tepat untuk Ekaristi yang kita rayakan pada hari ini. Karena Ekaristi artinya adalah puji syukur. Puji syukur atas apa? Atas hari yang pada hari ini kita rayakan, yaitu Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Nah saudara-saudari, jadi kalau mengingat misteri Ekaristi itu sangat mudah, yaitu ketika kita ingat akan kata puji dan syukur atau puji syukur, yaitu adalah kata yang mengungkapkan seluruh ibadah kita pada hari ini, setiap hari dan bahkan yang dulu-dulu juga, yaitu mengucap syukur, memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas karya penyelamatan. Maka kalau kita datang setiap pagi, kita misa, atau bahkan kita datang juga ke gereja untuk misa, itu artinya adalah mengucap syukur. Mengucap syukur atas apa? Atas karya penyelamatan. Jadi kalau orang Katolik datang ke gereja, tentu saja pertama-tama yang harus disiapkan adalah mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah suatu pemahaman penting bahwa Tuhan itu bukannya tidak pernah berbuat apa-apa loh kepada kita. Tuhan sudah lebih dahulu berbuat sesuatu yang sangat besar dalam hidup kita. Maka kita mengucap syukur, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang harus kita bawa dalam hati kita sebelum kita ke gereja. Saya mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau ini menjadi suatu penanaman iman kita, maka kita tidak lagi berpikir Tuhan kasih apa buat saya, doa saya kok belum terkabul. Lalu kita akhirnya dengan pikiran seperti itu yang datang kita ke gereja bukan bersyukur tapi berkeluh kesah atas hidup kita. Kita bersyukur atas hidup kita karena Allah sudah memberikan suatu tubuh dan darah yang sangat luar biasa itu kepada kita, suatu perjanjian yang baru yang kita kenangkan pada hari ini. Kalau kita melihat, yaitu bahwa pada zaman perjanjian lama, jadi ada istilah yang namanya perjanjian lama, ada istilah perjanjian baru yang kita kenal dalam kitab suci.
Tentu hal ini bukanlah suatu pembedaan kitab-kitab, tetapi ini juga memiliki maksud, yaitu adalah ketika Musa menuliskan firman dan para bangsa Israel mengatakan kami akan melaksanakan itu, dan kemudian Musa mengambil darah memercikkan kepada bangsa itu, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu dengan firman ini. Saudara-saudari, di sini perjanjian yang lama dibuat antara Allah dengan bangsa Israel melalui darah domba atau darah kurban yang menyucikan. Darah itu fungsinya, darah hewan kurban itu untuk menyucikan, membersihkan. Dengan darah itu orang dibersihkan. Tetapi kemudian ketika perjanjian itu dilanggar, perjanjian itu lalu kemudian dirusak oleh pihak manusia, maka dibuatlah perjanjian baru, yaitu perjanjian di mana darahnya untuk menguduskan itu bukan lagi dari darah hewan kurban, tetapi dari darah Yesus. Itu yang tadi disampaikan oleh Paulus. Maka perjanjian baru yang sudah diberikan itu kepada kita menjadi perjanjian yang menguduskan dan membersihkan lagi. Bedanya adalah kalau perjanjian yang lama itu hanya dengan bangsa Israel, perjanjian yang baru ini adalah untuk semua orang yang percaya kepada Kristus terbuka. Maka itu disitulah sudah terjadi sebuah keselamatan. Kalau saudara-saudari mengerti ini, maka saudara-saudari sudah lulus kuliah semester Ekaristi. Panjang untuk menjelaskannya, tetapi kita menunjuk pada suatu kata, yaitu puji dan syukur atas karya keselamatan. Karya keselamatan yang hadir di tengah-tengah kita melalui tubuh dan darahnya. Maka ada suatu hal yang diucapkan oleh Yesus yang pada perjanjian baru ini berbeda dengan apa yang terjadi pada perjamuan Paskah. Kalau perjamuan Paskah yang diucapkan oleh tradisi bangsa Yahudi merayakan Paskah, mereka hanya mengambil roti, memecah-mecah dan membagikan. Mengambil piala lalu mengedarkan kepada anggota keluarganya yang ibadah. Tetapi pada Yesus yang berbeda adalah Yesus mengatakan, pada saat mengambil roti memecah-mecah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan ketika mengambil piala, inilah darah perjanjian. Yesus mengubah itu semua, maka perjanjian lama dan juga kurban yang terjadi itu diganti oleh Yesus dengan dirinya sendiri. Maka dengan ini saudara-saudari, disitulah dasar kita untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan Tuhan dalam Ekaristi ini. Oleh karena itu perjanjian yang baru ini mengajak kita untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan, seraya kita bersyukur karena kita sudah dibersihkan dan dimurnikan kembali oleh darah Kristus, tubuh dan darahnya, yang membuat kita akhirnya menganggap setiap hari hidup kita itulah hari di mana kita terus diselamatkan Tuhan. Setiap kita bangun pagi adalah hari yang diselamatkan Tuhan. Ketika kita merasakan pengalaman yang baru, hari di mana kita mengalami suatu penyelamatan yang baru lagi. Penyelamatan Tuhan yang terjadi pada hidup kita, yang hari ini kita rayakan, tentu mengajak kita akhirnya untuk mengucapkan kata itu lagi, puji dan syukur. Maka saudara-saudari, kita mohon rahmat Tuhan agar hidup kita, cara pandang kita dalam memandang pengalaman hidup kita, dalam memandang Tuhan, yaitu adalah pengalaman dalam bermuji dan bersyukur atas karya keselamatan itu, atas karya keselamatan yang telah Tuhan berikan lewat tubuh dan darah yang pada hari ini kita santap dan kita sambut. Oleh karena itu, maka ketika orang datang ke Ekaristi ini, sekali lagi bukan keluh kesah yang disampaikan, tetapi adalah ucapan syukur dan pujian atas karya keselamatan itu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.